Pemirsa, pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten kembali dilanjutkan. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dibantu TNI AL Polairut yang juga dibantu warga. Pembongkaran ini ditargetkan mencapai 10 km. Personil gabungan dari KKP, TNI AL, Polairut, Bakamla, dan nelayan kembali membongkar pagar laut yang sebelumnya sudah disegel di kawasan Tangerang, Banten. Total lebih dari 1.000 personil dengan 200 kapal dari TNI AL dan nelayan diberangkatkan dari pantai Tanjung Pasir. Kali ini dengan alat yang lebih memadai dibandingkan pada pembongkaran pertama Sabtu lalu. Sebelumnya, upaya pertama pembongkaran pagar yang mengerahkan 600 personil sempat mengalami kendala karena alat yang kurang efisien. Saat itu, pagar yang bisa dibongkar baru di area sepanjang 2,2 km. Dengan penambahan personil dan alat, kali ini diharapkan area pembongkaran lebih luas dari sebelumnya. Bambu yang telah dicabut nantinya dikumpulkan untuk dijadikan barang bukti. Pihak KKP memastikan proses hukum untuk pemilik pagar laut ini akan terus berlanjut. Kalau pengusaha pengawasan, yang pasti saya sudah tegur kepada dirjen saya, kamu nih laut mesti apa? Terus jawabannya ini kapalnya kurang, Pak. Ya kan? Ya, luasan Indonesia kita kan ngawasi Sabang sampai Merauke ya. Pembongkaran pagar laut sejauh 30 km ini ditargetkan selesai dalam waktu 10 hari hingga 15 hari. Setelah pembongkaran diharapkan aktivitas nelayan kembali normal. Sebelumnya keberadaan pagar laut ini sempat menyulitkan nelayan yang akan melaut karena harus melalui rute yang lebih panjang hingga biaya BBM pun bertambah. Dari Tangerang, Banten, tim iNews melaporkan. Sementara Menteri ATR BPN Nusron Wahid akan mencabut sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik atas pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Nusron menyebut penerbitan ratusan SHGB dan SHM tersebut cacat prosedur dan cacat material karena berada di luar garis pantai. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid membatalkan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik atas pagar misterius di Kabupaten Tangerang, Banten. Sebagian sertifikat yang dilaporkan berada di luar garis pantai, padahal area tersebut tidak diperkenankan menjadi kepemilikan perseorangan atau korporasi, sehingga tidak bisa disertifikasi. Ratusan sertifikat yang rata-rata diterbitkan pada tahun 2022 hingga 2023 itu secara otomatis bisa dicabut atau batal demi hukum. Sesuatu yang disebut dengan common property. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, dan pada hari ini pihak-pihak yang terkait, baik itu juru ukur, juru tetap, maupun yang tanda tangan pada masa itu, hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP. Banjir besar yang melanda wilayah Grobogan, Jawa Tengah merendam perlintasan kereta antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati. Ya, sejumlah perjalanan kereta pun mengalami keterlambatan, bahkan ada yang terpaksa dibatalkan. Banjir berarus deras merendam perlintasan kereta api di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Kondisi tanah penyangga rel kereta antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati longsor hingga meluber ke rumah warga dan jalan raya. Posisi rel yang menggantung membuat pihak PT KAI Daops 4 Semarang terpaksa membatalkan 6 perjalanan kereta api, yakni kereta api Kedung Sepur, lintas Semarang Poncol Grombo, dan sebaliknya
serta Ambarawa Express lintas Semarang Poncol, Surabaya Pasar Turi, dan sebaliknya. Sejumlah perjalanan juga alami keterlambatan karena harus memutar dan pengalihan rute. KAI Daob 4 Semarang mengerahkan puluhan petugas serta alat berat dan juga material untuk siaga seperti batu pericak, bantalan, besi. Hingga kini PT KAI fokus pada penanganan perlintasan yang terendam banjir dengan menerjunkan sejumlah petugas. PT KAI juga meminta maaf pada seluruh penumpang terdampak dan diberikan kelonggaran bagi penumpang yang ingin menukarkan tiketnya dengan bea tiket dikembalikan 100%. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.